Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainul Aisyah, NIM 2014070084. Kali ini kita akan membahas tentang tafsir tarbawi mengenai Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Kita akan membaca, mentafsirkan, menerjemahkan serta menjelaskan mengenai surat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Shadaqallahul Azim. Terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, selanjutnya kita akan menerjemahkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 perkataannya. Dimulai dari ya ayyuha, artinya wahai, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikumu, atas kalian, berpuasa, yaitu as-siyam, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, ala, atas atau terhadap, alladzina, orang-orang yang, min, dari, qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaqun, atau tattaquna, artinya kamu bertakwa. Selanjutnya, yang tadi Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, sekarang
ayat 184. Dimulai ayyamam, artinya beberapa hari atau disebut juga ayyama, beberapa hari. Ma'dudat, yang tertentu. Maka barang siapa kana adalah ia minkum di antara kamu maridon sakit au atau ala atas safarin perjalanan fa'iddah, maka hitunglah min dari ayam, artinya hari-hari ukhor lain. Wa ala, artinya dan atas alladzina, artinya orang-orang yang selanjutnya yutiqunahu, maka artinya mereka berat menjalankannya. Fidyah atau denda. Ta'amu, memberi makan miskin, seorang miskin. Waman, maka barang siapa tatawwa'a, artinya ia mengerjakan khairan, kebajikan atau kebaikan, fahuwa, artinya maka ia khairun, artinya lebih baik, lahu, baginya. Selanjutnya waan, artinya dan bahwa, tasumu, artinya kamu berpuasa, khairun, artinya lebih baik, lakum, artinya bagi kalian, in, jika, kuntum, artinya kalian adalah ta'lamun, artinya kalian mengetahui. Nah, itulah terjemahan Quran Surah Al-Baqarah per kata. Selanjutnya kita akan mentafsirkan dari Quran Surah Al-Baqarah atau tafsir Tabawi atau tafsir Ibnu Katsir tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 183-84. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari ayat 183 Al-Baqarah sampai 184, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpuasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikannya, serta membebaskannya dari endapan-endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh dan akhlak-akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan orang-orang sebelum mereka. Seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 148 sampai hingga akhir ayat. Karena itulah
Maka dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan demikian karena puasa mengandung hikmah mensucikan tubuh dan mempersempit jalan-jalan setan seperti yang disebutkan di dalam hadis sahihain, yaitu ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'. Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu memberi nafkah, maka kawinlah. Dan barang siapa yang tidak mampu memberi nafkah, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batas hari-hari yang dilakukan padanya puasa. Hal itu dilakukan bukan setiap hari agar tidak berat dikerjakan yang akibatnya nanti tubuh menjadi lemah dalam menunaikannya, melainkan hanya dalam beberapa hari tertentu. Memang demikianlah cara ibadah puasa pada permulaan Islam, yaitu mereka melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian hal ini dimansuh oleh perintah puasa bulan Ramadan sepenuhnya seperti yang akan dijelaskan kemudian. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa ibadah puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya 3 hari. Riwayat ini dari Muaz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, At-Qatadah, dan Ad-Dahak Ibnu Muzahim. Puasa demikian masih terus berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Allah menasaknya dengan puasa bulan Ramadan. Nah, itulah tafsir Tabawi mengenai Quran Surah Al-Baqarah 183 sampai 184. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu atau menelaah tentang nilai apa saja yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah 183 184. Nilai pendidikan yang pertama, nilai pendidikan keimanan. Yang kedua, nilai pendidikan ibadah. Yang ketiga, pendidikan akhlak, yaitu pengendalian diri dari sikap rakus, nilai kejujuran, serta nilai pendidikan adab sosial, nilai pendidikan disiplin, pengendalian diri, serta pendidikan sejarah, nilai pendidikan sosial, dan banyak lagi nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Pertama, nilai pendidikan akidah, itu pendidikan untuk meyakini dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan segenap keyakinan. Yang kedua, nilai pendidikan ibadah, yaitu yang terdapat di dalam pelaksanaan puasa itu sendiri, yang merupakan bentuk ibadah atau bentuk penghambaan kepada Allah. Yang ketiga, nilai pendidikan akhlak yang meliputi pengendalian diri dari sifat rakus, nilai pendidikan kejujuran, pendidikan adab sosial, pendidikan disiplin, pengendalian diri, dan yang terakhir nilai pendidikan sejarah, yaitu isyarat, tujuan pendidikan isyarat Islam, dan yang terakhir nilai pendidikan sosial. Itulah penjelasan saya mengenai tafsir Tabawi tentang Quran Surah Al-Baqarah 183 sampai 184. Sekian, terima kasih. Jika ada dari saya salah penyampaian kata atau penyampaian dalam penjelasan video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.